Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pH suatu garam yang bersifat asam, ya, atau perhitungan pH garam asam. Contoh soalnya seperti ini. Jadi di sini kita diminta menghitung pH dari NH4Cl yang konsentrasinya 0,01 molar, di mana diketahui nilai KBNH3-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Ya. Tadi kan saya udah bilang ya, bahwa senyawa ini merupakan senyawa garam yang bersifat asam. Kenapa NH4Cl ini merupakan garam asam? Ya, karena NH4Cl itu berasal dari basa NH4OH dan dari asam HCl. NH4OH itu adalah basa lemah, HCl adalah asam kuat. Yang kuat asamnya, berarti garam ini bersifat asam. Atau cara gampangnya gini, jadi kalau di dalam soal yang diketahui adalah nilai KB, ya, kebalikannya, berarti si garamnya itu bersifat asam. Jadi yang diketahui KB berarti garamnya garam asam. Kalau yang diketahui Ka berarti garamnya garam basa, ya. Jadi kalau yang diketahui Kb berarti kan di garam ini ada komponen basa yang lemah, ya, asamnya kuat, ya, makanya garamnya adalah garam asam. Oke, sekarang kalau kita mau menghitung pH dari NH4Cl 0,01 molar ini, gimana caranya? Rumus menghitung pH, ya, di mana-mana kalian mau belajar di Indonesia, di Inggris, di Arab, ngitung pH itu rumusnya pasti ini, min log konsentrasi H+, ya. Nah, permasalahannya adalah cara mencari konsentrasi H+ itu tiap senyawa beda-beda. Nah, kalau ini yang mau kita cari adalah konsentrasi H+ dari garam asam, ya. Kebetulan dia garam asam, ya, maka kita bisa langsung mencari konsentrasi H+-nya. Nah, rumusnya apa? Konsentrasi H+ ini untuk garam asam rumusnya adalah KH dikali konsentrasi asam konjugat, atau KH itu kan diambil dari rumus KW per KB dikali konsentrasi H+ itu kan asam, berarti di sini konsentrasinya konsentrasi asam konjugat, ya. Saya singkat ya jadi konj, ini konjugat, ya. Nah, di soal ini KW-nya ada nggak? KW-nya emang nggak ada, tapi nilai KW itu kita bisa tahu, kita harus hafal, kalian harus hafal nilai KW itu adalah 10 pangkat min 14, ya. KB-nya ada. Nilai KB-nya adalah ini ya, udah diketahui 2 kali 10 pangkat min 5. Ini nilai KB-nya, jadi KW sama KB-nya ada. Nah, sekarang konsentrasi asam konjugatnya ada apa? Enggak ada. Kenapa? Karena yang 0,01 molar ini bukan konsentrasi asam konjugat, melainkan konsentrasi si garam asam. Maka kita cari dulu dong konsentrasi asam konjugatnya, ya. Nah, caranya gimana? Kita uraikan si NH4Cl ini menjadi ion-ionnya. NH4Cl kalau diuraikan menjadi kation NH4+, ya, ini kan ion poliatom, harus hafal ya muatannya, dan Cl-, ya. Cl kenapa muatannya -1? Karena dia golongan 7A. Golongan 7A itu muatannya -1. Kok -1 apalin, ya, nggak hafal susah. Nah, asam konjugatnya yang mana? Kalau kata Louis, asam itu adalah yang muatannya positif. Nah, berarti asam konjugatnya itu adalah si NH4+. Ini adalah asam konjugatnya. Nah, konsentrasi ini yang harus dimasukin ke rumus ini. Berapa konsentrasi dari NH4+ ini? Coba kita cari dengan menggunakan konsep hukum Avogadro. Jadi, konsentrasi NH4Cl-nya udah diketahui 0,01 molar. Berapa konsentrasi NH4+-nya? Pakai konsep hukum Avogadro, di mana perbandingan, kalau kata Avogadro, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol, ya. Tapi kita juga punya rumusan, ya, di mana molaritas itu sama dengan mol dibagi volume. Artinya molaritas berbanding lurus dengan mol, sehingga
perbandingan koefisien pun sebanding dengan molaritasnya. Jadi kalau kita mau tahu berapa konsentrasi NH4+, bisa kita bandingkan dengan konsentrasi NH4Cl, ya, di mana perbandingan konsentrasinya itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Ya, jadi koefisien NH4+ per koefisien NH4Cl. Masukin deh angka-angkanya, ini yang mau kita cari. Ini 0,01 konsentrasi NH4Cl-nya, koefisien NH4+-nya 1, ini juga 1. Maka molaritas dari NH4+-nya sama dengan 1/1 kali 0,01. Ya, sama ya, 0,01 molar juga. 0,01 molar. Sebenarnya kalau kalian lihat koefisiennya, NH4Cl dengan NH4+ itu kan punya koefisien yang sama. Berarti konsentrasinya juga otomatis sama, ya. Oke, kita masukin ke sini angka-angkanya. Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi asam konjugatnya itu yang ini 0,01. Lalu kita hitung ya. 10 pangkat min 14, hitungnya pakai kalkulator aja biar nggak pusing. Kalau nggak punya kalkulator pusing sih. Tapi kalau bisa ngitung nggak apa-apa. 10 pangkat min 14 dikali 0,01 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah, ya, jadi kalau dihitung, ini kalau misalnya kita hitung ya yang dalamnya doang, ini kali ini dikali ini 0,01 itu kan sama dengan 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 14 itu adalah 10 pangkat min 16. Dibagi 10 pangkat min 5 itu sama dengan 10 pangkat min 11. Oke, jadi 1/2 itu kan 0,5. Jadi ini kalau dioperasi ini yang dalamnya hasilnya 0,5 kali 10 pangkat min 11. Diakarin. Nah, akar dari 0,5 kali 10 pangkat min 11 itu adalah 2,2 kali 10 pangkat min 6. Jadi konsentrasi H+-nya segini. Maka kalau konsentrasi H+-nya udah diketahui, kita bisa menghitung pH-nya. Nah, pH-nya pakai rumus ini, min log konsentrasi H+. Masukin deh angkanya, berarti min log dari 2,2 kali 10 pangkat min 6. Berapa hasil dari min log 2,2 kali 10 pangkat min 6? Hasilnya 6, ya ini dikedepanin min log 2,2 ya. Atau kalau dihitung 6 min log 2,2 itu berapa? Bisa dihitung pakai kalkulator. Hasilnya 5,66 ya, jadi pH-nya 5,66. Nah, nilai pH ini di bawah 7. Berarti ini membuktikan ya bahwa si garam NH4Cl ini memang bersifat asam karena nilai pH-nya kurang dari 7. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan silahkan kalian simak video selanjutnya tentang pembahasan perhitungan hidrolisis garam juga untuk menghitung pH dari garam basa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.